Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Anda Jatuh Channel, yang percaya wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu diberkati dalam semua aspek Bapak Ibu buat di muka bumi ini. Sudah bulan April Bapak Ibu, cepat sekali ya. Kita nggak berasa bahwa kita sedang berjalan di bulan April, Mei, nanti jangan-jangan sebentar lagi sudah Natal lagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Anda bisa terus belajar, Anda bisa mendengarkan khotbah ini, dan banyak dari cerita-cerita singkat mengenai Alkitab yang betul-betul bermakna yang Anda harus mengerti. Anda siapkan saja alat tulisnya atau ballpoint-nya. Kalau Anda ingin mendengar 2 kali atau 3 kali, Anda bisa lakukan karena ini YouTube, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam hidup Anda dan saya ada banyak masalah, tapi Anda mengerti bahwa masalah ada batasnya. Peristiwa Tuhan memberkati Anda tidak ada batasnya. Peristiwa inilah yang saya ceritakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Semua masalah yang Anda hadapi pasti akan berakhir. Kalau waktunya sudah habis, pasti akan selesai. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir bahwa Anda harus berdoa lebih lagi sama Tuhan, sebab hari-hari ini kita sedang berlari mengejar Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang penting satu-satunya yang Tuhan berikan sama Anda dan saya. Satu tugas Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya. Selama engkau di muka bumi ini, sambil engkau berjalan, selama engkau berlari, Bapak Ibu, injili semua bangsa, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ketahuilah, Aku Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, inilah sebuah sukacita yang besar. Bapak Ibu, terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan daya, dana, dan doa bagi kami. Kami percaya inilah yang harus kami lakukan bagi nama Tuhan. Anda harus mengerti bahwa waktunya segera datang. Waktunya tidak lama lagi. Hari itu, berapa Tuhan mengharapkan, betapa Tuhan menginginkan engkau dan saya ada di situ, ada di sana untuk menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Gitu. Jadi Mesias itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Mesias itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia dan kemudian menyelamatkan umat manusia. Prinsip Tuhan itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dan semua yang kita lihat di sini, nyata jelas. Kalau saya ditanya, Bapak tuh namanya siapa? Gini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengerti nama Tuhan siapa, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu namanya siapa. Tetapi Tuhan datang ke muka bumi ini dalam bentuk Tuhan Yesus. Dia mengambil nama Yesus, Yeshua, Yosua, Hosea. Itu diambil. Artinya keselamatan. Nah, keselamatan itu diambil, nama Yesus itu dipakai menjadi jaminan dari semua perbuatan Tuhan di muka bumi, termasuk nama Bapa sendiri. Anda bertanya, kok bisa Pak? Kita buka Yohanes 17. Yohanes 17 bilang begini, Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11, saya akan bacakan bagi Bapak Anda sekalian. Aku tidak lagi dalam dunia ini, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda, namaku itu siapa? Yesus. Berarti namamu siapa? Yesus. Anda bisa mengerti di Yohanes 5 ayat 43, Yohanes 5 43. Kita kitab Yohanes saja Bapak Ibu. Yohanes 5:43, firman Tuhan berkata, Aku datang dalam nama Bapakku. Dia datang dalam nama siapa? Yesus. Nama Bapakku siapa? Yesus. Teruskan lagi, Ibrani 2 ayat 12. Satu ayat dari Ibrani ya Bapak Ibu ya. Ibrani 2 ayat 12 berkata bahwa katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku.
Waktu Tuhan ke muka bumi, dia berkata nama dia itu siapa? Yesus. Anda berarti bilang Yesus kan? Berarti namamu itu siapa? Yesus. Bapak Ibu ngerti ya? Ini nama yang luar biasa lah. Anda tanya, Roh Kudus namanya siapa? Saya bilang, Roh Kudus, kalau saya tanya sama Anda, namanya siapa? Yang betul jawabannya, kita nggak tahu nama Tuhan siapa. Tetapi Roh Kudus datang ke muka bumi ini pakai nama Yesus. Jadi Yesus dari Nazaret itu adalah nama yang diberikan di atas muka bumi ini supaya orang itu akan dapat selamat. Kalau Anda percaya sama saya, nama aslinya itu siapa nama aslinya? Ini pertanyaan kedua saya. Nanti kalau kita bertemu sama-sama Bapa di sorga, kita akan bertanya, nama yang betul siapa? Kita sama-sama lihat ya, nama Roh Kudus siapa? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14. Ayat 26. Tadi ayat 26 itu lupa tuh, ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku tuh Yesus. Yesus adalah namaku. Roh Kudus diutus Bapa pakai nama siapa? Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan, Tuhan ada berapa? Satu. Tuhannya satu, iya satu. Kalau Anda mengatakan Allahnya siapa? Bapa disebut dengan nama Allah. Kita kenal dengan sebutan Allah. Tetapi Tuhan itu satu. Bagaimana kondisinya waktu mereka di muka bumi? Peristiwa itu cuma terjadi waktu di muka bumi dan di sorga. Sebutan Allah adalah sorga berkuasa di muka bumi. Tetapi Tuhan mengutus Yesus ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi, hari itu Yesus menjadi Tuhan. Gitu ya. Tapi Allah siapa? Allah ada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya itu pergi ke toko material. Kemudian saya membeli semen, paku, palu gitu ya, dan material yang jumlah yang banyak. Saya bawa pulang tuh barang-barang. Waktu saya melihat ke sana, ternyata alat palu ketinggalan, nggak saya bawa tuh di sana. Ketinggalan di toko itu, saya nggak bawa tuh. Waktu saya berkata kepada seseorang, bujang saya, kamu pergi ke toko tuh, tokonya engkoh Bambang tuh, ambil palu. Kalau dia tanya, punya siapa itu palu? Anda bilang, punya saya, Aruna. Karena dia tahu dia pasti kasih. Kemudian pergilah tuh orang ke toko. Bilang, kok Bambang, saya ada ketinggalan palu di situ. Bambang tanya dong, siapa? Dia berkata, Aruna. Oh iya, ketinggalan, dikasih palunya. Anda ngerti ya? Jadi, orang tuh datang pakai nama siapa? Pakai nama saya. Dan nama Yesus adalah nama yang betul-betul berkuasa di muka bumi, yang oleh nama itu ada dan saya diselamatkan. Bapak Ibu, luar biasa loh. Nah, konsep ini, cerita ini, Tuhan Yesus itu berkata seperti itu di kitab Yohanes. Waktu kita mempelajari pelan-pelan, oh betul. Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Bapa lebih besar? Karena hari itu Yesus sedang mengerjakan tugas keselamatan. Jadi peristiwanya sama. Itu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, menyelamatkan umat manusia, dan Tuhan disebut Tuhan. Disebut Tuhan. Allah Bapa ada? Ada. Nah, sebutan Allah itu adalah merupakan sebuah sebutan. Sebuah jabatan, sebutan.
Kalau saya ditanya, siapa nama aslinya Tuhan? Saya akan bilang, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah Yesus dari Nazaret. Itulah nama yang dipakai Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya. Jadi intinya, Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat umat manusia. Kalau Anda mengerti, di kayu salib ada tulisan tuh, di atas tulisan itu. Dan tulisan itu ditulisnya pakai 3 bahasa. Ibrani, Yunani, dan Romawi. Anda pasti ngerti yang Romawi, Inri, gitu. Inri itu adalah Romawi pasti. Tetapi kalau Anda ngerti Yahudi, Anda mengerti tulisannya YHWH loh. Bagaimana mungkin? Itu YHWH. Peristiwa itu membuat Pilatus berkata, ada orang berkata, engkau nggak boleh nulis begitu, itu harus diturunkan tulisannya. Gitu ya. Pilatus berkata, apa yang tertulis tetap tertulis. Quod scripsi, apa yang terus tetap tertulis. Gitu ya. Nah, peristiwa tulisan itu akan menunjukkan siapakah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? YHWH itu Tuhan Yesus. YHWH adalah kata-kata yang diucapkan pada Musa, diambil menjadi sebuah nama 4 tetragrammaton, itu adalah 4 huruf. Kalau saya tanya sama Anda, atau kita tanya, siapa nama Tuhan yang benar? Jawabannya nggak tahu. Tetapi yang saya kenal, itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Kelak kalau kita ketemu ke sorga sama-sama, Bapak Ibu, saya akan bertanya hal mengenai hal ini. Ketiga pertanyaannya, Pak, Bapak punya berapa pertanyaan sih? Nggak usah Anda tahu lah, saya ada 10 pertanyaan, saya akan tanya sendiri sama Tuhan. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, nama Tuhan itu siapa? Kalau saya nggak dikasih tahu, nggak boleh tahu, ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak akan tahu. Tapi kalau boleh, saya ingin tahu. Jadi, saya kan dikenal atas nama. Jadi, peristiwanya saya diberikan nama, ada dikenal dengan nama itu. Dan nama itulah yang menjadi nama yang Tuhan jadikan satu tonggak nama yang patut dikenal orang di muka bumi. Kalau Anda tanya nama Yesus banyak di muka bumi. Kalau Anda lihat orang Amerika Latin, Argentina, Salvador, itu ada nama itu Meksiko. Nama Yesus itu jutaan, Bapak Ibu. Di Indonesia ada 2. Di Indonesia ada 2 katanya. Saya nggak tahu udah ganti nama apa belum nih orang. Ada 2 namanya. Yehosua, ada banyak orang pakai nama Yehosua. Gitu. Yosua banyak banget. Teman saya juga banyak yang namanya Yosua. Bapak Ibu, tapi nama Yesus orang cenderung tidak mau pakai nama. Di Indonesia ada 2. Nah, kalau Anda mengerti apa sih arti nama Yesus? Konsep keselamatan yang Tuhan berikan sama manusia ada dalam diri Tuhan. Konsep itulah yang diperkenalkan kepada manusia. Bapak Ibu harus mengerti. Hari ini, kalau saya ditanya, seperti apakah ketigaan itu? Tritunggal seperti apa? Saya akan jelaskan seperti ini saja. Mudah. Karena Tritunggal itu mudah dimengerti dalam hati Anda, tapi sulit untuk dijelaskan. Bapak Ibu. Jadi kalau saya tuh susah Pak, kalau jelaskan sama orang tuh susah, ngertinya gimana sih seperti ini? Ya memang begitu Bapak Ibu. Peristiwanya Anda mudah mengerti, tapi sudah menjelaskan. Nah, banyak orang ingin mengerti terlebih dahulu. Mereka ingin tahu seperti apa. Setelah tahu, nanti mereka mau percaya. Salah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan. Enggak seperti itu loh. Saya mau mengerti dulu, baru akan nanti satu hari saya akan mengalami, dan saya akan percaya. Nggak bisa, Bapak Ibu, Anda mengerti dulu, baru akan percaya. Firman Tuhan berkata, saya sudah membaca Alkitab ini udah banyak sekali, Bapak Ibu, berkali-kali, jumlahnya sudah banyak. Nah, kalau saya ditanya, Pak, apakah Bapak mendapat hal yang sama? Jawabannya beda. Anda baca 2 kali. Hari kedua Anda baca, akan mendapatkan pengertian berbeda. Anda baca 4 kali. 4 kali Anda berikan pemahamannya 4 kali berbeda. Pemahaman akan terus dalam bersama dengan Tuhan. Tuhan ada sesuatu yang besar, sosok yang tak dapat habis, Bapak Ibu. Bapa itu adalah Allah yang besar dan dia tidak bisa habis. Dikeruk terus tidak akan habis. Gitu ya. Maka dikatakan dia adalah pemberi hidup. Kata Yahweh, Yod, ini saya akan menggambarkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini penting ya. Jadi Bapak Ibu, Yahweh, gitu ya. Ini terdiri dari 2, gitu ya. Ini Hawa, ini Hawa.
Istrinya Adam, Bapak Ibu, istrinya Hawa, kehidupan. Ini to being. Gitu. Being. Jadi Inggrisnya to being nih. Jadi inilah artinya sang pemberi kehidupan. Yahweh itu katanya begitu. Jadi dalam diri ini sumber segala sumber. Tidak bakal habis. Kalau Anda keruk nih sumber berkali-kali tidak akan habis. Dia itu adalah sumber kehidupan, sumber dari semua sumber yang pernah ada. Tidak akan pernah habis. Dikeruk berapa banyak pun tidak akan habis. Itulah yang disebut dengan nama Yahweh. Nah, ini diambil dari cerita Tuhan kepada Musa. Musa kan tanya, Tuhan siapa namamu? Ya Musa tanya begitu karena dia seorang manusia. Saya juga akan bertanya sama orang yang nolong saya dengan kata siapa namamu? Dan Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Dalam bahasa Inggrisnya, I am, gitu ya. Jadi, Ehye, Esher, Ehye. Nah, dari kata itu, keluarlah kata ini. Gitu, ini. Ehjeh, Esher, Ehjeh. Gitu. Nah, cerita ini yang harus Anda mengerti dan saya mengerti bahwa dalam memberi kehidupan kepada manusia, Tuhan itu sumber segala sesuatu. Makanya kehidupan itu banyak sekali kehidupan dari Anda bisa melihat jenis binatang ada berapa. Anda belum menemukan semua ini. Kalau Anda mengeruk itu laut sampai dikeringkan seluruh laut akan bertemu dengan binatang-binatang yang unik-unik yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya. Dia memberikan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Itu ada kehidupan daripada Tuhan. Jadi seluas itulah Tuhan. Ini Tuhan ini luas sekali ya. Tuhan ini luas sekali. Luas. Luasnya luar biasa. Tuhan ini adalah luas. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, kita akan membuka dalam Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 berkata bahwa di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini kealahan nih, kealahan yang berdiam. Dan di dalam dia, dalam Tuhan Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Jadi ini gini. Kalau Anda mengatakan ini tidak terbatas, saya mau katakan, lalu yang menampung dia di sini siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana kondisi Tuhan Yesus? Ya pasti tidak terbatas juga dong. Gitu ya. Jadi kealahan yang luar biasa itu ditampung di dalam jasmaniah dalam diri Tuhan Yesus. Lah kalau Tuhan tidak terbatas, pasti Tuhan Yesus tidak terbatas juga. Dan peristiwa tidak terbatasan Tuhan Yesus ini menjelaskan kepada Anda dan saya bahwa itulah kepenuhan ilahi. Jadi Tuhan yang betul-betul tidak dapat dipikirkan oleh kepala Anda dan saya, hari ini engkau akan melihat dengan dekat sekali, dengan jelas sekali di depan mata Anda bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang besar, Anda bisa bertemu, Anda bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengalami, dan dikenal dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang bilang, Tuhan mah nggak seperti itu, tuh mudah banget. Bapak Ibu, itulah kekristenan yang kita anut. Memahami Tuhan, Anda harus menggunakan teknik yang terendah. Anda harus melihat Tuhan dengan cara yang ajaib, nggak akan dapat Bapak Ibu. Tuhan itu adalah satu hal yang jauh dan dekat. Transenden dan imanen. Bapak Ibu, itu satu peristiwa yang selalu terjadi. Kalau ini terjadi dalam hidup Anda dan saya mengerti bahwa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah Allah. Satu Allah. Bapak Ibu. Dan kita mengerti bahwa hari ini mereka bekerja. Mereka melakukan segala sesuatu. Anak berkata, anak tidak dapat bersuatu kalau tidak melihat Bapa bekerja. Tuh kan?
Nggak dapat berbuat apa-apa kalau nggak lihat Bapak bekerja. Dan Bapakku bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus kerja nggak? Tuhan Yesus masih kerja sampai hari ini. Jadi pendok syahwat Anda dan saya. Roh Kudus masih bekerja nggak saat ini? Oh yes, masih, pasti. Kalau Anda melihat keluarga Tritunggal ini, indah sekali. Makanya sebuah pertanyaan pertama yang saya tanyakan sama Bapa di sorga adalah, izinkan aku melihat kemuliaan-Mu. Itu saja. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi itulah pertanyaan saya. Bapak Ibu mengerti ya sampai hari ini. Jadi, peristiwa itu Anda membaca kitab Yohanes saja. Kitab Yohanes menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Di firman Yohanes pertama sudah jelas tuh. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gampang sekali Bapak Ibu. Satu firman yang Anda mengerti, Anda membaca, dan Anda akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Dahsyat. Puji nama Tuhan. Peristiwa ini sungguh-sungguh ajaib bagi Anda dan bagi saya. Tuhan betul-betul penuh kasih. Anda merasakan, saya merasakan. Inilah kenapa, Pak, kenapa sih Tuhan nggak datang? Kerinduan menantikan Tuhan yang nggak datang ini kapan? Adalah merupakan salah satu ciri bahwa orang-orang tuh sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi Anda harus mengerti loh Bapak Ibu. Cerita bahwa penginjilan harus tersebar sampai ke muka bumi. Barulah setelah itu Tuhan datang.